Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, tentunya di channel yang informatif dan bermanfaat. Kali ini kita akan membahas seputar beasiswa LPDP, di mana kali ini kita akan membahas apa yang perlu dilakukan atau dipersiapkan setelah lolos seleksi administrasi di tahap 1. Jadi, kita ketahui bahwa 1 minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu telah dilakukan pengumuman seleksi administrasi LPDP tahun 2023 tahap 1 ini. Oleh karena itu, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang berhasil menaklukkan seleksi administrasi LPDP 2023. Karena kenapa? Di tahap seleksi administrasi ternyata banyak teman-teman kita yang gagal. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang berhasil lolos, maka ini adalah anugerah terbesar dan teman-teman wajib bangga dan mempersiapkan diri untuk tes-tes selanjutnya. Jadi, pertanyaan besar, ketika lolos seleksi administrasi, apa yang perlu dilakukan kemudian? Atau apa yang perlu dipersiapkan? Nah, oleh karena itu, teman-teman harus ketahui bahwa tes dalam LPDP ada 3, yakni tes administrasi, tes bakat skolastik, dan tes substansi. Nah, tahap 1, seleksi administrasi telah dilewati, maka teman-teman punya 2 tes lagi. Namun, kita ketahui bahwa pendaftaran LPDP ada 2 jalur, yaitu menggunakan LOE atau non-LOE. Bagi teman-teman yang mendaftar dengan melampirkan LOE, maka ini adalah keberuntungan ataukah anugerah ya. Saya bisa katakan anugerah karena kenapa? Teman-teman yang mendaftar LPDP dengan melampirkan LOE, maka teman-teman tidak perlu dan tidak wajib ikut tes bakat skolastik. Artinya teman-teman akan langsung ke tahap terakhir, yaitu tahap seleksi substansi, yaitu profiling dan wawancara. Namun bagi teman-teman yang mendaftar LPDP tidak atau belum melampirkan LOE, maka teman-teman wajib ikut di tes kedua, yaitu tes bakat skolastik. Dan wajib lulus untuk bisa lanjut ke tahap terakhir, yaitu tes seleksi substansi. Nah, seperti apa sebenarnya itu tes bakat skolastik? Ya, tes bakat skolastik ini nanti teman-teman akan diuji kemampuan, akan diuji cara berpikirnya, akan diuji pengetahuannya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri. Kemudian, karena tes bakat skolastik ini kemungkinan akan dilakukan secara online, maka teman-teman harus mempersiapkan perangkat-perangkat laptop komputer yang memungkinkan untuk digunakan tes. Kemudian yang paling penting adalah jaringan yang mendukung. Karena kenapa? Jangan sampai pada saat hari H, teman-teman melakukan tes, kemudian jaringan tidak mendukung, maka itu akan menjadi suatu permasalahan besar. Teman-teman akan kewalahan dan akan merusak, mengganggu aktivitas teman-teman pada saat tes. Nah, itu bisa berakibat pada teman-teman kurang fokus atau kurang konsentrasi dalam menjawab soal-soal. Karena kenapa? Menjawab soal-soal itu perlu pemikiran dan perlu fokus yang betul-betul matang, karena waktu terbatas dengan jumlah soal yang besar. Jadi teman-teman yang lolos administrasi dengan non-LOE, maka persiapkan diri baik-baik untuk tes bakat skolastik. Tes substansi jangan dipikirkan dulu, pinggirkan dulu. Teman-teman, intinya taklukkan tes bakat skolastik terlebih dahulu yang mempunyai atau mengeluarkan banyak tenaga juga. Oleh karena itu, persiapkan diri baik-baik, belajar baik-baik. Nah, untuk mendapatkan bagaimana itu tes bakat skolastik, bagaimana jenis soalnya, berapa jumlah soal, dan kisi-kisi serta soal-soal yang pernah naik sebelumnya, maka di video ini, ya, di channel ini juga akan saya jelaskan mengenai jenis soal, tips-tips, dan pembahasan soal-soal dari soal-soal sebelumnya. Jadi teman-teman, silahkan lihat channel ini terus untuk mendapatkan info-info terkait tes bakat skolastik. Oleh karena itu, persiapkan diri baik-baik untuk tes bakat skolastik. Sekian dari saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di pembahasan soal-soal atau pembahasan di video berikutnya.